Di sebuah sudut terpencil di negara bagian Maryland, berdiri sebuah rumah tua bergaya klasik yang tampak usang namun kokoh. Dikelilingi pepohonan tinggi dan suasana sunyi, rumah itu menyimpan kesan misterius yang tidak langsung terlihat. Di sanalah pasangan muda, Matt dan Kate, memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota dan melalui 2 keguguran yang menyakitkan, mereka memutuskan untuk meninggalkan segala hiruk-pikuk kehidupan lama. Tujuannya sederhana, mencari ketenangan, memperbaiki hubungan, dan menyembuhkan luka yang masih membekas. Rumah itu mereka beli dengan harga murah, karena kondisinya yang sudah lama tak ditempati. Dindingnya berdebu, lantainya berderit, dan banyak sudut rumah yang tampak belum disentuh manusia selama bertahun-tahun. Tapi di balik semua itu, Kate melihat potensi, sementara Matt, yang bekerja sebagai ilustrator, merasa suasananya ideal untuk mencari inspirasi. Hari-hari pertama mereka di rumah itu dipenuhi dengan aktivitas membongkar kardus, membersihkan loteng, dan mengecat ulang ruangan. Mereka tertawa, saling membantu, dan menikmati suasana yang terasa lebih damai dari sebelumnya. Untuk sesaat, rumah itu benar-benar terasa seperti tempat yang bisa menyembuhkan luka lama. Namun, di tengah proses renovasi, Matt menemukan sesuatu yang janggal. Sebuah bagian dinding tampak berbeda. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ia menemukan pintu tersembunyi yang tidak tercatat dalam denah rumah. Pintu itu terkunci rapat, seperti sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk membuka pintu itu. Butuh waktu dan tenaga, tapi akhirnya pintu tua itu berhasil dibuka. Di baliknya, tersembunyi sebuah ruangan kosong yang sama sekali tidak tampak istimewa. Tidak ada jendela, hanya dinding kusam dan lantai kayu berdebu. Tapi ada sesuatu dalam ruangan itu yang tidak bisa dijelaskan, semacam energi aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Matt memanggil Kate untuk melihatnya. Mereka sama-sama bingung. Tidak ada furniture, tidak ada tanda-tanda pernah digunakan. Hanya ruangan kosong yang terasa tidak biasa. Tanpa mereka sadari, langkah pertama telah diambil. Pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rahasia rumah tua telah terbuka. Dan rumah itu mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Matt menemukan di ruangan itu ada sebuah benda seperti simbol dengan kabel listrik tak beraturan. Entah apa fungsinya. Matt menelpon teknisi listrik untuk memperbaikinya. Tak lama teknisi itu pun datang dan mengatakan bahwa benda tersebut lebih tua dari neneknya. Saat teknisi itu pulang, ia mengatakan sesuatu. Bahwa di rumah itu dulunya pernah terjadi pembantaian sepasang suami istri. Dan pelakunya tidak punya identitas. Diam-diam Matt lalu mencari informasi tentang rumah itu dan menemukan berita pembunuhan itu, tepat seperti Yaji teknisi itu ceritakan. Suatu malam, saat Kate sedang tertidur, Matt kembali masuk ke dalam ruangan. Matt tidak berhenti memikirkan tentang rumah itu. Ia duduk dan menghabiskan sebotol minuman. Dengan gundah ia mengucapkan keinginannya, andaikan ada sebotol minuman lagi. Tiba-tiba lampu berkelap-kelip lalu ketika ruangan kembali terang, di hadapannya tiba-tiba sudah ada sebotol minuman yang diinginkannya. Matt bingung, heran dan seakan tidak percaya. Minuman itu muncul tiba-tiba, masih dingin, dengan label yang persis seperti dalam imajinasinya. Tidak mungkin. Keesokan harinya, Kate menemukan Matt sedang bersemangat. Ia menunjukkan lukisan-lukisan karya pelukis ternama yang ia kagumi. Matt mulai mengajak Kate menguji ruangan itu, dengan permintaan yang lebih jelas, lebih spesifik. Kate yang tidak percaya dengan iseng menyebutkan uang $1,000. Dan benar saja, uang tersebut langsung tersedia. Pakaian, uang, bahkan lukisan langka. Semuanya muncul seketika, seperti dipanggil dari udara kosong. Tidak butuh mantra, tidak butuh alat, hanya kata-kata. Awalnya, mereka menganggap ini sebagai keajaiban, seolah-olah, setelah semua penderitaan yang mereka lalui, hidup memberi mereka hadiah yang luar biasa. Matt dan Kate mulai memenuhi rumah dengan barang-barang mewah, dari pakaian desainer hingga furnitur antik, dari makanan mahal hingga karya seni bernilai jutaan dolar. Semuanya hanya perlu diucapkan, dan semuanya dikabulkan. Tapi tak butuh waktu lama untuk kegembiraan itu berubah menjadi pertanyaan. Dari mana semua barang itu berasal? Mengapa ruangan itu bisa melakukan hal semacam ini? Dan yang paling penting, apa konsekuensinya? Keraguan mulai muncul saat Matt mencoba membawa salah satu barang keluar rumah. Begitu melewati ambang pintu,
benda itu langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Tidak hanya hancur, tetapi seolah-olah tidak pernah ada. Seolah ruangan itu menciptakan ilusi yang hanya bisa bertahan di dalam dinding rumah. Kate mulai gelisah, tapi Matt masih terobsesi. Baginya, ini adalah sumber kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sumber inspirasi, atau bahkan solusi atas semua kegagalan hidup mereka. Ruangan itu menjadi tempat yang semakin sering mereka datangi. Mereka berhenti keluar rumah. Mereka tidak lagi butuh dunia luar. Tapi dalam diam, rumah itu mengamati. Dan ruangan itu, seperti punya kehendak sendiri, terus memancing mereka untuk meminta lebih. Hari-hari terus berjalan, dan ruangan ajaib itu kini telah menjadi bagian dari rutinitas hidup Matt dan Kate. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemewahan hasil permintaan, dari lukisan mahal hingga uang tunai dalam jumlah tak terbatas. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong dalam hati Kate yang tidak bisa diisi oleh benda mati. Luka karena keguguran masih meninggalkan jejak yang dalam. Suatu malam saat Matt terbangun dari tidurnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Kate tidak ada di sampingnya. Ketika ia menyusuri rumah, suara tawa halus membawanya ke arah kamar mereka. Di sana, Kate duduk di atas ranjang, bercanda dengan seorang bayi. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan, tanpa diskusi, bayi itu sudah ada. Seolah ruangan itu tahu apa yang tersembunyi di dalam hati Kate, dan memberikannya sebelum sempat diucapkan. Kate tampak bahagia, terlalu bahagia. Ia bermain dengan si kecil, tertawa, mengelus wajah mungil itu dengan lembut, seolah ia memang telah menantikannya sejak lama. Matt tertegun. Ia tidak pernah menyangka Kate akan meminta sesuatu seperti ini tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Tapi saat ia melihat ekspresi Kate, penuh cinta, penuh pengharapan, ia tidak sanggup menentangnya. Hari-hari berikutnya, rumah itu dipenuhi dengan suasana baru. Suara tangisan bayi, suara tawa kecil, dan aroma susu hangat menggantikan keheningan sebelumnya. Kate menghabiskan waktunya merawat sang bayi dengan sepenuh hati. Ia tidak lagi tertarik dengan kemewahan atau permintaan lainnya. Baginya, bayi itu adalah segalanya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bayi itu tumbuh terlalu cepat. Dalam waktu singkat, tubuh mungil itu berkembang menjadi balita. Dan beberapa hari kemudian, ia sudah bisa berjalan, berbicara, bahkan membaca. Pertumbuhan yang tidak wajar, seolah waktu tidak berlaku normal untuk dirinya. Matt mulai curiga. Ia menyadari bahwa ini bukan anak biasa. Ini adalah ciptaan dari ruangan itu. Dan seperti semua hal lainnya yang lahir dari tempat itu, anak ini tidak bisa keluar rumah. Ia akan hancur, menjadi debu, lenyap begitu saja. Tapi Kate menolak menerima kenyataan itu. Ia terus memperlakukan anak itu seperti nyata, seperti darah dagingnya sendiri. Ia menamainya Shane. Kini, Shane sudah sebesar anak usia 7 tahun. Cepat, cerdas, dan sangat sadar akan dunia sekitarnya. Tapi seperti semua hal yang diciptakan oleh ruangan itu, ada sesuatu yang tidak wajar di balik tatapannya. Sesuatu yang perlahan-lahan akan mengubah segalanya. Shane tumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam hitungan hari, ia berubah dari bayi menjadi anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Pertumbuhannya tidak hanya terlihat dari fisik, tapi juga cara berpikir dan kecerdasannya yang melampaui batas normal. Ia belajar dengan cepat, menyerap semua informasi yang diberikan padanya, seolah otaknya tak pernah lelah menerima hal baru. Matt dan Kate berusaha menyesuaikan diri, tapi mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan aneh ini. Shane bukan anak biasa. Ia adalah ciptaan dari ruangan itu, bukan hasil dari cinta manusia, melainkan dari keinginan yang diwujudkan oleh kekuatan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Kate, yang telah larut dalam perannya sebagai ibu, menolak memikirkan sisi gelap dari situasi ini. Ia terus menjaga Shane, merawatnya, dan mencoba menciptakan kehidupan yang normal di dalam rumah. Tapi Matt semakin gelisah. Ia tahu mereka tidak bisa menghindari kenyataan selamanya. Rasa penasaran membawanya menelusuri sejarah rumah. Lewat internet dan catatan lama, Matt menemukan bahwa pemilik rumah sebelumnya adalah seorang pria bernama John Doe, yang secara misterius dibunuh di dalam rumah itu. Kasusnya tidak pernah terpecahkan. Namun ada satu fakta mencolok. Ia ditemukan dalam kondisi yang sangat aneh, seolah terisolasi selama bertahun-tahun.
meski rumah itu tidak dihuni begitu lama. Tak lama setelah penemuan itu, Matt mulai bereksperimen lebih dalam dengan ruangan ajaib tersebut. Ia masuk ke dalam dan mulai mengucapkan permintaan secara acak, mencoba mencari batas dari kekuatannya. Tapi satu hal selalu tetap. Semua yang diciptakan hanya bisa bertahan di dalam rumah. Saat dibawa keluar, mereka akan hancur menjadi debu, termasuk uang, makanan, bahkan makhluk hidup. Dengan pemahaman ini, Matt menyadari sebuah kebenaran yang tak bisa ia abaikan. Shane, jika keluar rumah, akan menua dan menjadi debu. Ia bukan manusia sejati. Ia tidak punya masa depan di luar rumah. Dan jika mereka terus mempertahankan keberadaannya, suatu saat ruangan itu akan menuntut balasan. Di sisi lain, Shane semakin menyadari keterbatasannya. Ia mulai bertanya tentang dunia luar, tentang sekolah, tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia merasakan perbedaan dalam dirinya, dan kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan, lalu kemarahan. Sementara itu, hubungan antara Matt dan Kate mulai merenggang. Kate tenggelam dalam perannya sebagai ibu, menolak kenyataan yang terus memburu mereka. Matt mencoba memperingatkan, tapi Kate bersikuku bahwa Shane adalah hadiah, bukan ancaman. Di balik semua konflik yang semakin memanas, satu hal menjadi jelas. Mereka telah masuk terlalu dalam, dan ruangan itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketegangan meningkat. Shane menyendiri dan mulai mempelajari lebih banyak hal dari dunia digital. Ia membuka berita, menonton dokumenter, mengamati cara kerja manusia. Dalam diam, Shane menyerap semuanya, hingga ia mulai kehilangan batas antara belajar dan menciptakan versi dunianya sendiri. Tanpa sepengetahuan Matt dan Kate, Shane mulai menggunakan ruangan itu. Ia menciptakan salinan rumah, dinding, benda-benda yang ia sukai. Ia bahkan mulai meniru Matt, baik suara, gaya bicara, bahkan gerak-geriknya. Identitasnya mulai kabur, kepribadiannya terpecah antara menjadi anak dan menjadi pria yang ingin menjadi segalanya. Kekacauan mulai terasa ketika suatu hari Shane menghilang. Matt dan Kate mencarinya, namun justru mendapati rumah telah berubah. Mereka tak lagi berada di rumah yang sama. Shane telah menciptakan replika rumah dan memanipulasi ruang dan waktu di dalamnya. Suatu malam, saat Matt dan Kate tertidur, Shane diam-diam membuka pintu depan dan melangkah keluar. Ia ingin tahu dunia yang selalu dilarang. Tapi sesaat setelah melewati ambang pintu, tubuhnya mulai berubah. Dalam hitungan detik, Shane berubah menjadi pria dewasa, dan perilakunya semakin aneh dan menakutkan. Kate tampak terpukul. Ia bingung dan hancur karena tidak bisa menerima kenyataan itu. Matt merasa semuanya sudah di luar kendali. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap sosok dewasa yang mereka anggap anak, namun kini memiliki fisik dan kesadaran pria seutuhnya. Dan yang lebih buruk, Shane sendiri menyadari siapa dan apa dirinya sebenarnya. Shane mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak stabil dan berbahaya. Ia menyerang Matt dan Kate, membuat mereka tidak sadarkan diri. Ketika Kate terbangun, ia menemukan dirinya dikurung di dalam replika rumah yang diciptakan oleh Shane. Di sana, Shane menunjukkan perilaku yang semakin mengancam, termasuk menyamar sebagai Matt, dan mencoba mendekati Kate secara tidak pantas. Matt berhasil melarikan diri dari jebakan Shane dan menyelamatkan Kate. Mereka berdua menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Shane adalah dengan memancingnya keluar dari rumah. Setelah berhasil melarikan diri dari cengkeraman Shane yang sudah menjadi pria dewasa dan tidak terkendali, Matt dan Kate bersembunyi, menyusun rencana terakhir. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan memancing Shane keluar dari rumah, dari dunia tempat ia bisa terus eksis. Matt membawa Kate ke ruangan ajaib untuk terakhir kalinya. Di sana, mereka membuat permintaan agar ruangan berhenti bekerja. Namun ruangan tidak bisa menghancurkan ciptaannya sendiri, termasuk Shane. Sementara itu, Shane semakin terobsesi dengan Kate. Ia tak ingin kehilangan ibunya, satu-satunya koneksi yang membuatnya merasa nyata. Ia menahan Kate di versi rumah ciptaannya sendiri, buatan dari imajinasi dalam ruangan itu. Dunia yang tidak nyata, tapi begitu mirip dengan kenyataan. Matt menyelinap masuk dan menghadapi Shane secara langsung. Ia memohon pada Shane untuk melepaskan Kate, tapi Shane, yang sudah kehilangan arah, malah meniru Matt. Berpakaian sama, berbicara sama, mencoba mengambil alih identitasnya. Akhirnya, dengan usaha yang putus asa, Matt berhasil membawa Kate keluar dari rumah ciptaan Shane dan membujuk Shane untuk mengikutinya. Ketika Shane melewati ambang pintu rumah yang asli, tubuhnya langsung bereaksi.
Ia mulai menua dalam sekejap, tubuhnya mengering, membusuk, lalu hancur menjadi debu. Ia lenyap, karena ia tak pernah bisa hidup di luar tempat asalnya. Setelah Shane musnah, Matt dan Kate menyadari satu hal penting. Mereka tidak bisa mempercayai kekuatan ruangan itu. Kekuatan untuk menciptakan, bila tidak dikendalikan, hanya akan menghancurkan. Mereka meninggalkan rumah itu, menjalani hidup baru. Tapi Kate menemukan masalah baru, sepertinya cerita belum selesai.